Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicicip kopinya. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al amma ba'd. Hadirat al-habaib al-amajid wal-asatidah al-kurama. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan pembacaan Burdatul Madih, di mana di sini Al-Imam Al-Busiri menulis 10 fasal tentang keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi banyak juga di pembacaan burdah kita menyampaikan Maula ya salli wa sallim daiman abada. Wahai Tuanku, wahai Tuhan Allah, salawat dan salam senantiasa kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa kalau kita salawat pahalanya udah semua udah sering dengar dah. Begitu juga kalau kita salam, mengucapkan salam. Dalam hadis Nabi katakan, "Ma min muslimin yusallimu alayya ila waradallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tiap ada orang muslim mengucapin salam, misalnya tadi pas mahalul qiyam kita baca, "Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika." Di situ aja barusan tuh minimal 3 kali salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Nabi jawab 3 kali juga. 3 kali juga jawaban. Nabi jawab wa alaikassalam, wa alaikassalam, wa alaikassalam. Nikmat benar kita dijawab salam oleh beliau. Nabi bilang, kalau ada orang muslim ngucapin salam, Allah bakal balikin ruh saya ke jasad saya, biar saya bisa jawab salam tuh orang. Tiap ada orang yang salam. Makanya para salihin gak kaget, di antara alasan mereka bisa sholat sampai ratusan, bahkan ada yang sampai 1000 rakaat tiap harinya, di antara alasannya itu adalah karena Nabi jawab salam mereka dan mereka mendengar jawaban salam dari Nabi. Telinganya udah nggak ada hijab lagi. Pas lagi tahiyat tuh apa? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didengerin tuh. Wah, diri lagi, buru-buru sholat lagi, mau denger lagi tuh salam. Saking nikmatnya. Oh, kita nggak bisa dengar sebab gosip mulu dengernya. Ntar dengerin lagu yang terkadang isinya lebih banyak hal-hal yang sifatnya cengeng, nggak ada pelajarannya. Nah, kalau kita mau dengerin hal-hal yang baik kayak barusan qasidah Burdatul Madih, enak banget di telinga, jadi mau tidak mau kemasukan cahaya tuh. Karena Nabi dalam beberapa bait syair tadi diceritakan beliau itu seperti cahaya. Bahkan bukan hanya seperti cahaya. Kalau kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ketika menceritakan dalam Maulid Simtud Durar tentang Jabir bertanya kepada Nabi apa yang pertama diciptakan oleh Allah. Nabi bilang yang pertama diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad, kemudian wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin. Dan dari cahaya itulah kemudian bercabang ciptaan-ciptaan Allah. Keberadaan ini adalah bersumber dari cahaya itu. Tafarra'al wujud fima hadatha wa ma tagadam. Maka yang namanya cahaya bulan, yang namanya cahaya matahari, yang namanya keindahan surga, yang namanya keindahan dunia, itu semua sumbernya itu tuh cahaya tadi. Nurun ala nur atau nur fauqa kulli nur, cahaya di atas cahaya. Bisa jalan pakai buruk dari Mekah diterbangin ke Palestina cuman dalam waktu yang sangat-sangat singkat, nggak bisa disifatin lagi udah saking cepatnya. Kalau bukan cahaya bisa robek tuh. Badan kita ke bawah angin, taruh di pesawat kita nih di luar pesawat,
terbang tuh pesawat. Kalau nggak rusak nih rambut mungkin sebagian juga copot saking kerasnya itu angin. Tapi kalau Nabi karena dia terbuat dari cahaya Allah, maka dia mampu lebih daripada kecepatan cahaya. Cahaya bulan, cahaya matahari dari situ. Al-Quran bilang misalnya tentang cahaya matahari. Wa ja'ala syamsa sirajan wahhaja. Allah jadikan matahari itu penerang. Terus bulan juga begitu. Qamaran munira. Ayatnya ada begitu. Coba fokus ke sirajan. Matahari itu siraj, bulan itu munir. Munira. Itu jadi nama bagus juga tuh, munira. Munira itu bercahaya. Matahari siraj, lampu, bulan munira, menerangi. Dibagi masing-masing satu sifat. Ini siraj, ini munir. Tapi ketika Allah berbicara tentang Nabi, wahadiyan ilallahi biizni wasirajan munira, diambil tuh dua sifat bulan dan matahari untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dari tadi baca Qasidatul Burdah yang sebenarnya kalau kita mau syarahin banyak sekali pelajaran. Misalnya tadi di fasal kedua tuh bagus juga. Di fasal kedua ada yang disebutkan dalam fasal tersebut, wan nafsu katifli, mana tuh? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Jiwa manusia seperti anak kecil, bayi. Bayi itu intuhmilhu syabba ala, kalau kamu susuin terus, bayi disusuin sama emaknya, ya dia bakal terus yang namanya harapannya terhadap menyusu dari ibunya itu akan terus ada. Tapi ketika udah disapih, pertama emang berat, namun lama-lama akan terbiasa, dia udah nggak akan minta minum susu lagi dari ibunya. Nah jiwa itu disuruh ninggalin maksiat berat, disuruh kerjakan taat, bangun subuh berat. Tapi kalau dia udah dibiasakan, wa in taftimhu, dibiasakan, yan fatimi, dia akan terbiasa dan nggak akan lagi terbawa oleh ajakan-ajakan buruk tersebut. Dan masih banyak lagi tadi pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil, yang bisa kita raih dari Qasidat Burdatul Madih, yang sebenarnya kalau kita dalemin maknanya itu selain pujian terhadap Nabi juga ada nasihat-nasihat. Misalnya di yang terakhir, fasal kedua yang terakhir, amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi. Banyak orang mengajak kepada kebaikan tapi dirinya tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi. Dan saya kagak bisa istiqomah. Lalu ngapain saya nyuruh orang istiqomah? Dirinya aja nggak bisa istiqomah, nyuruh orang istiqomah memang berat. Kemudian wala tazawwatu qabla al-mauti nafilatan. Saya sendiri juga tidak menambah bekal untuk kehidupan akhirat dengan ibadah-ibadah. Walam usalli siwa fardin walam asumi. Kagak pernah salat kecuali yang wajib-wajib doang. Yang namanya tahajud susah banget. Sunnah qabliyah subuh yang udah dibilangin nama Nabi lebih baik dari dunia sama seisinya nih. Ente cari berapa rupiah. Nah ini dunia dan seisinya dibanding 2 rakaat, cakapan yang itu tuh yang 2 rakaat. Udah segitunya masih susah. Maka dari itu digambarkan katanya bahkan nanti itu di akhirat ada yang dinamakan murid-murid nih. Ya, kita semua sebagai murid, kita punya guru. Nah, ada guru yang baik, ada guru yang kurang baik. Yang baik tentu kita harus lazimkan. Nah, ada guru-guru katanya ntar digambarin tuh. Pas lagi di akhirat begitu dia melongok ke neraka, ada gurunya di situ. Lah, guru ngapain di situ? Ane di mari nih. Iya, dulu ane cuma jago nyuruh doang. Tapi ane kagak ngerjain. Ente yang ane suruh ente kerjain, cakep. Ane cuma nyuruh doang, nggak ngerjain. Makanya ane di sini tempatnya. Kalau qasidah
Qasidah Ya Rabbana Tarafna itu sebenarnya panjang. Jadi qasidah itu sebenarnya panjang. Di antaranya itu nanti ada na'mur bima la na'mal wa na'ti ma la najhal ihsanuna masawi wa sidquna da'awi. Na'mur bima la na'mal. Kita perintahkan hal-hal yang kita enggak kerjakan. Oh, lo yang benar lo. Dianya enggak benar. Wa na'ti ma la najhal. Kita lakukan hal-hal yang kita tahu nih, ini salah, cuman tetap aja dikerjain. Dia tahu ini perbuatan dosa, salah, tapi dia enggak pandai menghindari dosa dan maksiat tersebut. Dia jagonya nyuruh orang, dirinya sendiri tidak bisa dikerahkan, enggak bisa diarahkan ke arah yang baik. Ihsanuna masawi. Kebaikan kita ini banyak cuma dibuat-buat doang. Ini saya ngomong buat diri saya. Masing-masing dari kita juga boleh introspeksi dirinya sendiri. Ihsanuna masawi. Ini qasidah dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ihsanuna masawi. Kebaikan kita cuma buat-buatan doang. Cuma pura-pura baik. Depan orang doang. Wasidquna da'awi. Omongan kita semua cuma dakwah apa dakwah. Dia dia pura-pura lagi, kurang lebih pura-pura lah. Basa-basi. Omongannya basa-basi. Ya, dia mengatakan itu benar padahal dia tahu bahwa dirinya tidak tulus menjalankan kebaikan demi kebaikan. Kayak orang datang tamu kita, wah lah, masya Allah, anak girang banget. Dia pulang kita masuk, pahin situ datang mulu. Nah, itu baru begitu kita ngomong tuh pahala yang tadi kita dapat hilang tuh, sat beres dah. Jangan diomongin. Udah sayang waktu udah kebuang, kue, gula, teh udah dibikinin buat tuh tamu, ya kan? Begitu kita ngasih dapat pahala, masuk kita mulai gerutu sama bini kita, lu ngapain datang mulu, sumpah banget gua. Gula makin lama makin habis nih gara-gara dia datang mulu. Nggak tahu apa gula mahal apa ya. Dengan dia begitu, sama aja dia naruh pahalanya di keranjang yang bolong, ditaruh hilang, nggak ada tuh. Dia nggak merasakan tuh pahala. Nura'il khalaik walil waran nafiq. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu sayang kalau kita udah baik-baik terus kita hancurin itu pahala-pahala. Kita sendiri yang menghancurkan pahala-pahala tersebut. Falidzalik ayyuhal ikhwah, kita insyaallah akan lazimkan pembacaan burdah di sini setiap minggu terakhir di setiap bulannya. Adapun minggu sebelumnya, pertama, kedua, ketiga, atau mungkin kalau ada yang keempat, itu akan diisi seperti biasa dengan pembacaan maulid. Gitu ya. InsyaAllah kita semua bisa mendapat keberkahan dari sahibul burdah, Al-Imam Al-Busiri, dan juga bait-bait syair yang beliau tuliskan dengan hati yang tulus, yang buktinya sampai sekarang berapa banyak manusia tetap membaca dan menikmati karya beliau, yang mana pasti mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.